Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberkahi dengan kebaikan ya. Amin. Sebelum itu, saya ada pantun dulu nih. Tapi jangan lupa jawab dengan kata cakep. Oke? Jalan-jalan ke Tanah Abang. Cakep. Jangan lupa membeli arang. Cakep. Kalau katanya tak kenal maka tak sayang, kenalin Bapak Yasin, guru bahasa Indonesia kalian yang tersayang. Nah, materi kali ini tuh sayang sekali kalau sampai terlewat, karena materi kali ini sangat mudah dan menyenangkan untuk dibahas. Apalagi nih untuk teman-teman yang sangat suka dengan cerita-cerita zaman dulu, yang sifatnya itu mustahil tapi menyenangkan untuk dibaca, atau cerita-cerita yang latarnya kerajaan, kemudian ada putri cantik dengan segala kemewahannya. Dan itu juga sedikit bocoran untuk cerita yang akan saya bawakan hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita pelajari terlebih dahulu materinya. Apakah itu? Yaitu cerita rakyat. Cerita rakyat, yang biasanya juga disebut dengan rakyat, merupakan cerita yang berasal dan berkembang di kehidupan masyarakat. Terlebih pada kehidupan masa lampau yang biasanya masih terikat dengan adat istiadat. Dan disebut-sebut sebagai bentuk awal dari sastra klasik. Mengapa demikian? Karena pada masa lampau, karya sastra biasanya berbentuk cerita-cerita yang tersebar dan disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut. Cerita rakyat adalah teks narasi yang memiliki karakteristik yang unik. Contohnya, yang pertama ada kemustahilan. Maksudnya, cerita rakyat biasanya memiliki cerita yang tidak logis atau tidak mampu dinalar oleh manusia biasa. Yang kedua ada kesaksian. Ini juga salah satu dari bukti kemustahilan daripada cerita rakyat. Maksudnya bagaimana? Adalah biasanya karakter di dalam cerita tersebut memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia. Yang ketiga ada anonim atau pengarangnya tidak pernah diketahui. Yang keempat ada istana sentris atau cerita yang berlatar dan memiliki karakter yang hidup sebagai seorang bangsawan. Yang terakhir ada penyebaran cerita rakyat dilakukan secara lisan. Karena pada masa lalu perkembangan zaman masih sangat lambat. Menyampaikan cerita langsung dianggap lebih cepat dan efektif dibandingkan tulisan. Selain itu, melalui budaya lisan, nilai-nilai moral dalam cerita lebih mudah disampaikan dan dipahami oleh para pendengar. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis cerita rakyat. Yang pertama ada cerita legenda. Biasanya memiliki cerita yang menceritakan tentang sebuah asal-usul dari sebuah tempat. Itu contohnya adalah legenda Takutan Tuban Perahu. Yang kedua ada mitos atau mite. Cerita yang mengandung unsur mistis, sakral, atau kepercayaan khusus dalam masyarakat. Contohnya mitos Nyi Roro Kidul. Yang ketiga ada dongeng. Ceritanya biasanya bersifat khayalan, keajaiban, atau fantasi. Contohnya ada kisah bawang merah dan bawang putih dan timunnya. Kemudian ada fabel. Cerita yang tokoh utamanya adalah binatang yang biasanya berperilaku seperti manusia. Contohnya si kancil dan buaya. Yang kelima ada epos. Cerita yang panjang, kompleks, dan heroik. Seringkali tentang tokoh pahlawan atau peristiwa penting dalam sejarah atau mitologi. Contohnya cerita Mahabharata, Ramayana. Yang keenam ada parabel. Cerita yang mengandung ajaran moral atau pesan tertentu melalui perbandingan atau kejahatan. Contohnya kisah sepasang slop. Yang ketujuh ada sage. Cerita yang mengandung unsur-unsur sejarah atau kejadian yang benar-benar terjadi meskipun dalam bentuk cerita rakyat. Contohnya Ciuman Nara dan Hikayat Hang Tuah. Dan yang terakhir adalah cerita jenaka. Biasanya cerita ini mengandung unsur humor atau kejenakaan, seperti cerita si Kabayan. Sejak dulu, nama Nyi Roro Kidul seringkali dikaitkan dengan hal-hal mistis.
Dan mungkin sedikit orang yang tahu juga bahwa ada cerita lain tentang Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Pantai Selatan. Penasaran bagaimana ceritanya? Saya persembahkan. Alkisah di daerah Pakuan, Jawa Barat, tersebutlah seorang raja bernama Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi yang bertahta di kerajaan Pakuan Pajajaran. Ia adalah raja yang arif dan bijaksana. Sang Prabu juga mempunyai seorang permaisuri yang cantik jelita dan beberapa selir yang cantik. Dari hasil perkawinannya dengan seorang permaisuri, lahirlah seorang putri yang bernama Putri Kandita. Putri Kandita memiliki paras yang cantik melebihi kecantikan itu. Ia merupakan putri kesayangan Prabu Siliwangi. Ketika ia beranjak dewasa, sifat arif dan bijaksana yang dimiliki sang ayah mulai muncul dalam dirinya. Tidak mengherankan jika Prabu Siliwangi bermaksud untuk mencalonkan Putri Kandita sebagai penggantinya kelak. Namun, rencana tersebut ternyata tidak disukai oleh para selir dan putra-putrinya yang lain. Selain itu, mereka pun bersekongkol untuk mengusir Putri Kandita dan ibunya dari istana. Bagaimana cara menyingkirkan Putri Kandita dan ibunya dari sini? Tapi tanpa pengetahuan Prabu. Kita harus hati-hati, karena jika Prabu mengetahui rencana ini, maka semua akan binasa. Aku tahu bagaimana caranya. Apakah caramu itu? Aku mempunyai kenalan seorang dukun yang terkenal akan sakti ageng. Dukun itu pasti yang membantu kita. Kita memberinya upah yang besar. Mendengar dari usulan selir tersebut, semua peserta rapat setuju dengan caranya. Pada esok hari, para selir mengutus seorang dayang sana untuk menemui dukun itu di gubuknya di sebuah desa yang letaknya cukup jauh dari sana. Setelah menjelaskan maksud kedatangannya, dayang tersebut menyerahkan beberapa keping logam emas kepada sang dukun. Tanpa pikir panjang, sang dukun pun langsung menyanggupi permintaan para selir. Setelah utusan selir itu kembali ke istana, sang dukun segera melaksanakan tugasnya. Dengan ilmu hitam yang dia miliki, dukun itu menyihir Putri Kandita dan ibunya dengan penyakit kusta, sehingga sekujur tubuh mereka yang semula mulus dan bersih timbul luka borok dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Prabu Siliwangi heran melihat penyakit borok itu tiba-tiba menyerang putrinya dan permaisurinya. Dan secara bersamaan, ia pun segera mengundang para tabib untuk mengobati penyakit. Para tabib dari berbagai negeri sudah didatangkan, namun tak seorang pun yang mampu menyembuhkan penyakit Putri Kandita dan sang permaisuri. Bahkan, penyakit sang permaisuri semakin hari semakin parah dan menyebarkan bau busuk yang sangat menyengat. Tubuhnya pun semakin lemah karena tidak mau makan dan minum. Selang beberapa hari kemudian, sang permaisuri menguruskan asal selanjutnya. Kepergian sang permaisuri benar-benar mendapat luka yang dalam, khususnya Prabu Siliwangi. Saat itu, ia selalu butuh seorang diri. Satu-satunya harapan yang dapat mengobati kesulitannya adalah Putri Kandita. Namun, harapan itu hanya cuma harapan, karena penyakit sang putri juga tak mungkin sembuh. Keadaan itu pun tidak disia-siakan oleh para selir dan putri. Mereka bersepakat untuk menghasut Prabu Siliwangi agar segera mengusir Putri Kandita dari istana. Ampun, Baginda Prabu, izinkan hamba untuk menyampaikan sebuah saran kepada Baginda. Apakah saranmu, wahai Selir? Katakanlah. Begini, Baginda, kita semua sudah tahu bahwa penyakit putri saat ini semakin parah dan juga sulit. Jika sang putri terus tinggal bersama kita, hamba khawatir bahwa penyakit tersebut akan menular ke yang lain.
Jadi menurut Amba lebih baik Putri kita diasingkan saja. Mulanya Prabu Siliwangi merasa berat untuk menerima syarat itu karena ia begitu sayang kepada Putri. Namun karena para Sili terus mendesaknya, maka dengan berat hati ia terpaksa mengusir Putri Kandita dari istana. Dengan hati yang hancur, Putri Kandita pun meninggalkan istana melalui pintu belakang istana. Ia berjalan menuruti kemenangan yang melangkah tanpa arah tujuan. Setelah berhari-hari, Putri Kandita tiba di pantai selatan. Putri Prabu Siliwangi yang malam itu bingung harus berjalan kemana lagi. Di hadapannya hanya terbentang samudera yang luas dan dalam. Tidak mungkin ia menyeberang dan tidak mungkin pula ia kembali. Lebih sekali, sang putri tampak begitu kelelahan sehingga dalam beberapa saat saja ia langsung tertidur. Dalam tidurnya, ia mendengar sebuah suara yang menegurnya. Hai Putri Kandita, masuklah ke dalam lautku. Niscaya semua penyakitmu akan hilang seketika. Putri Kandita pun cepat-cepat bangun setelah mendengar suara itu. Setelah itu, sang putri mengamati sekelilingnya. Namun, tak seorang pun yang dia lihat. Siapa itu? Siapa di sana? Apakah aku bermimpi? Meyakini suara itu sebagai wangsit, Putri Kandita pun menceburkan dirinya ke laut. Sungguh ajaib, saat menyentuh air, seluruh tubuhnya yang dihinggapi penyakit kusta berangsur-angsur hilang hingga akhirnya kembali menjadi halus dan bersih seperti sedia kala. Tidak hanya itu, Putri Kandita juga menjadi putri yang sakti mandraguna. Meskipun telah sembuh dari penyakitnya, Putri Kandita enggan untuk kembali ke istana. Ia lebih memilih untuk menetap di pantai sebelah selatan wilayah Pakuan Pajajaran itu. Yang menetap di sana, ia dikenal luas berbagai penjuru kerajaan yang ada di Pulau Jawa sebagai putri yang cantik dan sakti. Para pangeran dari berbagai kerajaan pun berdatangan untuk melamarnya. Menghadapi para pelamar tersebut, Putri Kandita mengajukan sebuah syarat, yaitu dirinya bersedia dipersunting asal mereka sanggup mengalahkan kesaktian, termasuk bertempur di atas gelombang laut yang ada di selatan Pulau Jawa. Namun jika kalah, maka mereka harus menjadi pengikut Putri Kandita. Dari sekian banyak pangeran yang beradu kesaktian dengan Putri Kandita, tak seorang pun dari mereka yang mampu mengalahkan kesaktian sang putri. Dengan demikian, para pelamar tersebut akhirnya menjadi pengikut Putri Kandita. Sejak itulah, Putri Kandita dikenal sebagai satu penguasa laut selatan Pulau Jawa, atau yang lebih kita kenal sebagai Nyi Roro. Itu dia teman-teman, kisah tentang Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan, yang hingga kini masih dikenal dalam cerita rakyat atau mitos masyarakat. Sekarang kita sudah belajar bersama mulai dari rakyat hingga menyimak salah satu cerita rakyat yang paling spesifik. Semoga teman-teman bisa lebih memahami dan mencintai kebudayaan kita sendiri ya. Sebelum saya pamit, lagi dan lagi, saya punya pantun penutup nih. Jangan lupa lagi, jawab cakep, oke? Makan ketupat pakai sambal terasi. Ditemani es dawet di hari Selasa. Sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Sampai jumpa teman-teman yang luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.